BBI. Hmm. Kebetulan Oh, ada kegiatan di hmm. sana, jadi ya sambil nikmati jalan. Tapi alhamdulillah jalannya sudah bagus, Bu ya. Iya, bagus, jalan bagus kok. Iya, jalannya sudah bagus, alhamdulillah. Sih katanya dari orang-orang sekalian di sana dulu tuh memang aksesnya susah. Cuma baru-baru ini udah, alhamdulillah jalannya. Sudah, lancar aja. PT Samarinda Tangkuliran I- dinikmati aja. Iya. Oh Oke. ya, nikmati aja Bu ya. Namanya juga Iya, kita nikmati aja. aneh ya nuntut cari ilmu ya. Tapi alhamdulillah, Betul. iya. Alhamdulillah sih memang sekarang kita dipertemukan dengan era digital ya, yang dimana kita itu Iya. dimanapun kita bisa belajar gitu. Dimana, Entah dari dimana gadget aja. ataupun misalkan dari Hmm. e-book gitu kan. Benar Bu ya. Iya, Jadi betul. kita sangat bersyukur lahir di era sekarang gitu. Apalagi Iya, ya luar biasa. rata-rata anak muda sekarang sangat mendominasi dengan teknologi. Ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ibu-ibu sekarang bisa pembelajaran ataupun memahami bagaimana teknologi itu bisa digunakan secara baik. Nah, salah Iya, satu kegiatan benar. hari ini itu memang ya kita tuh sangat eh, sangat menghargai untuk ibu bapak sekalian yang udah rela-rela nih menggunakan jam tidur siangnya nih, Iya, jam tidur benar. siangnya untuk sama-sama belajar gitu ya. Ya, apalagi ya jam sekarang udah ditambah dengan puasa gitu kan. Kita Iya. eh, Tetap semangat, apa semangat. bertempur dengan waktu tidur kita gitu. Ya, tetap Apalagi lihat semangat. Ya, mas-masnya jadi yang mudah-mudahan ya ganteng-ganteng itu pertemuan udah kita, semangat. alhamdulillah ini ganteng-ganteng semua ini mas-masnya. Iya, Tapi ada juga nih yang belum on cam nih ya. Kayaknya memang malu atau gimana nih mas ya. Ya apa jangan mau kalah dong sama ibu-ibu nih. Ini ada Pak Anton, Pak Lindasari, Pak Najar, Pak Rama sama Pak Muhammad Arsyad sama ini Muhammad Nur Alam. Pak Fajar juga nih ada nih. Boleh on cam kalau berkesempatan gitu ya. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, jadi kegiatan kita pada siang hari ini itu ya kita belajar itu ya, bagaimana mengasah potensi diri gitu. Bahkan sering banget saya berdiskusi sama anak muda, banyak yang merasa bahwasannya udah di umur 20 tahun ke atas, itu banyak sekali memang mereka tuh belum menemukan potensinya apa gitu ya. Jadi kalaupun misalkan saya tanya, Mas, Mbak, kira-kira potensinya apa gitu ya? Nah, ada yang masih belum tahu potensinya apa gitu. Padahal di umur-umur segitulah kita tuh udah performa kita dengan potensi kita tuh udah benar-benar kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalkan dari ibu bapak sekalian yang memang jago public speaking, jago nulis, ataupun jago desain grafis, maupun skill-skill yang memang sangat mumpuni di dunia kehidupan kita maupun di dunia profesional, ya itu memang harus benar-benar kita punya minimal satu ilmu yang memang bisa kita dapatkan dan bisa kita fokuskan di. Nah, pada hari ini tuh kita coba untuk menggali potensi kira-kira ibu bapak sekalian gitu kan, kira-kira apa sudah punya potensi gitu. Nah, kalaupun misalkan belum mengetahui passionnya di mana ataupun bakatnya apa, nah mungkin nanti bisa kita diskusi nih sama Pak RP ataupun Pak Arifyanto Bakri yang memang ini udah lalu-lalang banget sama dunia trainer maupun pelatihan self improvement. Nah, jadi saya juga sangat senang ketika bertemu dengan apa teman-teman apalagi ibu bapak sekalian masih semangat belajar untuk mengasah potensi diri gitu ya. Ya memang tanpa henti mereka belajarnya. Sampai akhirnya apa mereka menjadi orang-orang yang jago di bidang nya masing-masing gitu ya. Apalagi di sini alhamdulillah ada berbagai elemen gitu ya. Ada mahasiswa, ada ibu-ibu guru ataupun mahasiswa yang kuliah yang memang udah profesional di bidang masing-masing. Nah, mungkin sebelum itu saya coba diskusi dulu nih dari ambil beberapa sampel. Mbak Monik Indriani, halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mbak Monik. Ini dari mana Mbak? Kayaknya prepare Dari banget nih ngikuti kegiatan siang ini. dari Samarinda. Oh, dari Samarinda ya. Mbak Monik masih mahasiswa at- Enggak, atau gimana nih? sudah kerja, sudah. Oh, sudah selesai ya. Tapi alhamdulillah sekarang fokusnya
Oh iya ya, fokusnya di mana sekarang Mbak Monik nih? Apanya nih kerjanya? Boleh kerjanya atau enggak fokus di bagian bidang apa gitu yang jadikan sebagai kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-harinya ini sih MC, bawa acara sama penyanyi saya. Oh, Masya Allah, bakatnya luar biasa. Nggak jauh-jauh dari mic nih, nggak jauh-jauh megang mic ya. Iya. Tapi ya, Alhamdulillah Bu ya, tetap semangat ini belajar pada siang hari ini. Oke. Oke, baik, karena udah jam 14.00, kita coba eh, cek Pak RB. Oke, siap Mas Evan. Kita mulai aja. Siap, Pak RB luar biasa. Oke, ya sebelum saya mulai gitu ya, saya ada pantun. Nah, jangan lupa bilang cakep. Ya, kita Cakep. mulai di di open mic semua ya. Oke, di Kota Padang ada Gua Keramat. Cakep. Cakep. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Cakep. Selamat datang hadirin terhormat. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat. Ya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke, Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat limpahan karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Kita dapat berkumpul walaupun dari jarak jauh gitu ya. Tentunya tidak membuat semangat kita untuk patah untuk terus belajar gitu ya. Dan Alhamdulillah di sini hadir berbagai elemen gitu ya, mulai dari pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, tenaga profesional maupun coach-coach yang udah hadir juga ya. Jadi saya ucapkan selamat datang dulu kepada Pak RB gitu ya, pemateri pada siang hari ini yang udah luar biasa menyempatkan waktu dirinya kepada kita semua untuk sama-sama sharing maupun belajar gitu ya. Jadi pada kesempatan ini kita coba sama-sama belajar terkait bagaimana mengasah potensi diri gitu ya. Tentu tadi sudah saya prolog ya, mengasah potensi diri ini sangat penting gitu ya. Apalagi di era sekarang, tentunya kita harus memiliki minimal salah satu passion ya ataupun bidang yang harus kita geluti hingga bisa menjadi orang-orang yang profesional di bidang masing-masing. Nah, pada hari ini gitu ya, tentunya dengan materi yang luar biasa, ya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum itu tadi sudah banyak cup-cup tapi belum berkenalkan diri. Ya, jadi mas-mas, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, perkenalkan nama saya Evan Alfariski gitu ya. Saya alhamdulillah juga berada di komunitas perkumpulan trainer di Kalimantan Timur yang memang di situ berisi senior-senior yang udah luar biasa, orang-orang udah luar biasa yang memang fokusnya di bidang public speaking, training ya maupun orang-orang yang bisa mengasah potensi diri menjadi trainer. Nah, di sini juga ada Pak RB, Kak Najarudin nih yang ada di grupnya. Tapi insya Allah teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini itu membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadi semangat kembali untuk belajar ya bagaimana kita menantang diri kita ya sama kita bisa menemukan potensi diri kita apa. Nah, tadi beberapa saya udah bertanya gitu ya kepada ibu bapak sekalian terkait potensi. Ada yang udah fokus di MC, ada yang sudah jadi guru maupun mahasiswa. Nah, potensi-potensi itulah yang memang harus mendukung di dunia pekerjaan kita pada pada setiap kehidupan kita. Nah, jadi ibu bapak sekalian, langsung saja saya sebelum saya mulai, saya coba baca CV pemateri hebat kita. Udah kenal ibu bapak sekalian dengan pemateri kece kita ini? Ada yang sudah kenal? Alhamdulillah sudah, Halo? Mas. Oh, alhamdulillah Tidak ya asing sudah lagi ya. beliau, Ya, tapi perlu ya tidak asing ya diperkenalkan juga. karena oh ya siap-siap. Tentu saya bakalan perkenalkan diri ya. Jadi sebenarnya ini kalaupun dibaca ini sangat panjang banget ini CV-nya. Tapi alhamdulillah saya coba usahakan membaca CV beliau ya. Insya Allah pemateri kita pada siang ini yaitu Pak Rivianto Bakri. Dari segi pendidikan dulu ya kita baca. Ya, beliau adalah salah satu mahasiswa dari Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UMY. Nah, luar biasa. Dan kemudian pasca sarjana juga
dari Magister Manajemen ITB di Asia Malang. Dan kemudian alhamdulillah ini Pak RB luar biasa nih, tetap semangat belajar ya, menempuh gelar doktor nih sebagai mahasiswa juga S3 di Universitas Gajayana Malang ya. Jadi kayaknya usia tidak menghalang kita untuk terus belajar dan menggali potensi diri kita. Nah, insya Allah Bapak Rivianto berprofesi cukup banyak juga. Nah, ini deretan Pak nih ya. Nah, founder Ar-Rahma Education Center, founder Timesta Training dan Konsultan, kemudian Direktur PT 3 Media Tama Sejahtera, kemudian Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Infocom Indonesia, dan kemudian Direktur PT LPPL Rahma. Nah, jadi cukup banyak lalu lalang Bapak nih di profesinya. Dan memang tidak diragukan lagi gitu ya, mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan pada siang hari ini dapat menjadi semangat untuk kita semua. Nah, insya Allah Bapak juga kalau di segi organisasinya sebagai Ketua Umum DPP, HIS, HI SPPI, PNF, kemudian Wakil Ketua Umum DPP HI LLSI, kemudian Ketua HI SPPI PNF, kemudian Ketua DPD Forum PLKP Kalimantan Timur, Ketua APD Asosiasi Digital Marketing Indonesia, kemudian anggota ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, anggota Himpunan Pengusaha Nahyidin Kalimantan Timur, Sekretaris Umum HIPMI Samarinda, dan anggota Ikatan Asesor Profesional Indonesia. Nah, sertifikasi beliau cukup banyak juga nih, Ibu Bapak sekalian. Yang pertama, asesor kompetensi BNSP, yang memang tidak diragukan ya, sertifikasi BNSP ini melahirkan orang-orang yang luar biasa. Kemudian metodologi pelatihan, pengelolaan pelatihan pemagangan, keamanan dan pengendalian TI, pemasaran digital, operator komputer, penilaian kerja organisasi perusahaan, kemudian ada lagi pendamping kewirausahaan, Master Mentor Mercy Corps Indonesia, pendamping proses produk halal P3H, dan kemudian terakhir adalah penyedia halal. Ya, jadi cukup banyak sekali nih track record dari Pak RB nih yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak RB bisa memberikan banyak ilmunya kepada kita semua ya, agar kita bisa sama-sama belajar dan meningkatkan potensi diri kita ya. Mari kita sambut Pak RB dengan boleh on cam semua ya, aktifkan audio. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rivianto Bakri. Ya, silakan Pak Barki, silakan. Ya, baik. Terima Luar kasih, biasa Bapak. Mas Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Suara saya wabarakatuh. kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran. Baik, Sangat jelas. sangat jelas ya. Saya hari ini sangat sangat senang sekali gitu ya, terutama dipandu didampingi oleh Gen Z ini, Mas Evan ya. Ini anak muda yang luar biasa, tentu kita harus memberikan apresiasi ya. Dulu saya kalau seusia beliau, saya dulu juga belum banyak belajar gini ya. Nah, Mas Evan sendiri kalau kita lihat dari dari kurikulum vitae beliau juga eh, banyak kompetensi ya yang dimiliki oleh Mas Evan ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman perkumpulan trainer, ya, perkumpulan trainer public speaking dan pengembangan diri Kalimantan Timur. Ya, kemarin sudah ada pembicara pertama Ibu Fitri, kemudian Pak Said Selamat ya. Saya kebagian di eh, terakhir ini ya. Saya juga mengapresiasi ini teman-teman sudah banyak sekali ya, Mas Evan ya, ada 330 gitu ya. 330 peserta, luar biasa Iya, nih. luar biasa Ya, banyak banget ini Pak. ya, banyak. Dan ada yang saya lihat tadi di sini ada Mas Ramansa ya, mana tadi? Ini aktif sekali nih dari awal, Mas Ramas. Ramas ya, Ramas ya. Beliau Iya, ini Pak. beliau dari eh, sangat tak Kutim ya, Kutim di daerah apa namanya, bukan Kutimnya tapi
di daerah Kecamatan Batu Ampar, Pak. Batu Ampar. Dan pengalaman kita sendiri di sana tidak gampang untuk mendapatkan sinyal ya. Jadi kita apresiasi sekali. Kemudian juga ada teman-teman juga yang hadir, teman-teman dari ada mahasiswa tadi ya, ada mahasiswa. Nah ini juga Ibu Dewi Paran ini juga dari kemarin juga hadir ya. Halo. Kemudian ada teman kita juga ini dari Jakarta, ini ada Ibu Emma ya. Mana Bu Emma ini? Ya, Bu Emma. Kemudian ada guru saya juga di sini. Tadi saya lihat ada Mas Endro tadi ya. Mana Mas Endro ini? Di mana nih? Jangan-jangan masih di Mesir ini Mas Endro? Atau sudah di Samarinda ini? Mana Di Mas Endro? Samarinda aja, Bang. Alhamdulillah ya. Ini enggak gampang ketemu sama beliau ini ya. Beberapa kali buat janji karena kesibukan akhirnya kita tidak bisa ketemu. Dan alhamdulillah kita ketemu di Zoom meeting. Tadi Mas Epan bilang teknologi itu memang membawa banyak manfaat untuk kita ya. Batas ruang dan waktu itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa belajar. Ya. Akan lebih elok sebenarnya kalau teman-teman ini ada on cam gitu ya. Ini saya lihat yang on camnya sedikit sekali. Ya, ada beberapa yang kalau tidak berhalangan gitu ya, yang bisa on cam mungkin bisa on cam supaya narasumbernya juga lebih semangat gitu ya. Ya Mas Epan ya. Jangan sampai nanti misalnya kita di sini berbicara Betul sekali. teman-teman yang lain pada di mana gitu ya. Ya. Kemudian Mas Epan nanti kita akan lihat teman-teman yang aktif ya, dan yang berpartisipasi, nanti kita akan berikan sesuatu gitu ya. Nanti Mas Epan Oh ya, siap. yang milih gitu ya. Ya mungkin kita Sesuai akan arahan Pak RB ya. bisa berupa pulsa, bisa juga berupa e-money gitu ya. Untuk teman-teman yang aktif. Biasanya kalau teori motivasi itu, kalau dimotivasi ada yang diharapkan biasanya berpengaruh gitu biasanya gitu ya. Tapi nggak tahu juga dengan teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba berbicara tentang apa namanya ya, mengasah potensi diri, gitu ya, mengasah potensi diri untuk membangun personal branding. Ya. Kalau narasumber sebelumnya Bu Fitri, kemudian Pak Slamet itu yang ringan-ringan. Nah, saya kebagian yang agak-agak berat gitu ya. Tapi tentu tidak akan mengurangi semangat untuk teman-teman mengikuti kegiatan ini. Dan saya mencoba memberikan sesuatu yang sederhana dan base-nya itu berasal dari pengalaman saya pribadi Mas Evan ya. Jadi bagaimana pengalaman pribadi ya, best practice itu kita padukan dengan pengetahuan yang kita dapatkan ya. Baik itu dari keseharian kita ketika kita interaksi atau ketika kita misalnya belajar lagi ya, lebih kepada hal-hal sifatnya akademisinya. Saya izin untuk share screen ya. Saya menggunakan 2 device biar nggak mengganggu. Oke. Oke. Sudah terlihat teman-teman ya? Cocok Pak. Ya. Sangat kelihatan jelas nih Pak. Iya, oke. Hari ini kita akan berbicara tentang mengasah potensi diri untuk meningkatkan personal branding. Mengapa kita menggunakan kata mengasah ya? Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Mas Epan, karena setiap orang itu pasti memiliki potensi. Jadi tidak menemukan lagi, tapi tinggal potensi yang ada ini bagaimana digunakan supaya teman-teman dikenal ya, personalnya itu dikenal sebagai apa gitu. Bahkan kemarin saya cerita juga bagaimana potensi itu nanti Mas Ipan dan teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa menghasilkan cuan kan begitu ya. Kan endingnya kan
Begitu. Jadi kalau kita memiliki kemampuan, tapi kemampuannya kita apa namanya kita tidak asah, ya itu akan tersembunyi gitu. Nah, saya ingin Ya, jadi memulai, nilai jual Bapak Pak ya. Ibu. Iya, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Evan ya terkait data diri gitu. Nah, tadi Mas Evan sudah mengenalkan terkait data diri. Ya, nama saya Rivianto Bakri, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau yang punya Instagram boleh deh untuk follow gitu ya, biar silaturahminya jalan terus gitu ya. Nah, kalau yang mau perlu nomor WA juga ada nomor WA-nya di sana gitu ya. Saya memang berasal dari dunia training Mas Evan. Ya, jadi 2001 ya, tahun 2001. Ya, jadi hampir 24 tahun ya berkecimpung di dunia eh, pelatihan gitu ya. Nah, home base saya ada Elrama Education Center, tadi juga disebutkan oleh Mas Evan, kemudian ada Timesta Training Center, kemudian juga ada Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri. Nah, Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri rumah kedua saya berada di Spora Kutai Kartanegara. Mengapa ini saya sampaikan juga barangkali nanti ada teman-teman yang ingin belajar berwirausaha, membangun usaha itu bisa kalau teman-teman yang berada di Kukar itu bisa bergabung di klinik PPM ya. Baik teman-teman, saya ingin teman-teman tuliskan di chat ya, biar kita lihat ini ada orangnya enggak gitu ya Mas Evan ya. Ketika teman-teman Ya, Pak. membaca atau melihat Samsung, ini kan ada tulisan Samsung gitu ya, Samsung. Apa yang terpikir atau apa yang terbersit di pikiran teman-teman sekalian? Coba dituliskan di chatnya ya. Silakan. Iya, oke. Ada yang bilang HP ya, merek brand ternama, brand keren, Android, di best brand, merek HP canggih, kemudian apa lagi nih? Alat elektronik, sebuah brand berasal dari Korea Utara, Korea Selatan ya. Korea Selatan, Korea Selatan, kemudian alat elektronik, ya. Terus ada lagi yang lebih spesifik mungkin logo merek dagang ya. Umi Sapa brand ya. Tadi Mas Ramas salah satu logo merek dagang. Oke, ada lagi yang lain? Ini baru separuh nih. Ini Mas Evan menandakan bahwa yang nulis ini orangnya ada nih Mas Evan gitu ya. Ya, A- oke. Ada Pak, betul ada. Cuma Ika, ini tidak kelihatan mukanya Pak. teknologi modern ya, enggak apa-apa Mas. Mukanya nggak kelihatan tapi ini ya. Oke. Perusahaan, oke. Ya. Oke ya. Jadi sebagian besar bisa menyebutkan apa itu Samsung gitu ya. Jadi tadi ada yang menyatakan brand ya, merek gitu ya. Brand, merek. Kalau kita lebih apa namanya, lebih detailnya ya merek HP, ada juga Samsung ya. Tablet, AC, Mas. Mas siapa AC-nya pakai apa? Pakai AC Samsung atau apa? HP apa gitu? AC-nya. Ini anu Pak, AC Panasonic. Panasonic gitu ya. Oke, kemudian Kompetitor ya lain ada ternyata. tablet ya. Ya, ada juga apa nama itu? Ada jam ya. Ya, Samsung. Oke. Ini berikutnya nih. Silakan dituliskan di kolom chat ya. Nih, ini seger nih, Mas Evan. Bening ya. Ya, jadi Artis melek oke kayak dari ini Linda yang puasa ini Pak. artis. Artis, penyanyi. Oke ya. Penyanyi. Nurlela Sari artis. Ya. Artis cantik. Wah. BCL. Oh ya, oke. BCL ya. Mas Evan kenal sama BCL?
Cuma tahu Pak, kalau kenal belum pernah ketemu. Enggak ya. Iya, BCL. Ada lagi? Ya, ya Bunga Citra Lestari penyanyi ya. Oke. Rata-rata pada tahu Pak sama ini Klip BCL ya, ini. ya. Saya nggak mau ganti sama foto saya Mas Epa. Nanti kalau foto saya malah nggak ngerti siapa gitu ya. Oke ya. Nah, jadi rata teman-teman dari Samsung tadi teman-teman bisa menyebutkan. Kemudian ada artis cantik ya, Bunga Citra Lestari ya. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang brand ya, apalagi ke personal brand adalah eh, sama halnya orang mengenal identitas kita gitu ya. Ya. Jadi kalau teman-teman dan brand itu kan bisa menjadi top of mind ya. Jadi sudah berada di eh, benak semua orang gitu. Salah satu contoh yang sederhana, orang tua kita ya. Orang tua kita itu minta beliin rinso Mas Epan. Tolong beliin rinso gitu ya. Nah, kalaupun kita beliin soklin ya nggak apa-apa gitu ya. Soklin atau daya gitu ya. Atau air mineral yang jadi top of mind biasanya kan aqua gitu ya. Jadi eh, beliin aqua tapi yang dibeli yang lain ya. Seperti itulah gambaran ketika brand udah melekat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita secara pribadi ya memulai untuk membangun brand kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi personal branding gitu ya. Jadi eh, bagaimana strategi membangun citra diri yang unik ya. Kemudian autentik. Mengapa perlu unik? Karena mesti berbeda dengan orang yang lain gitu. Mas Epan sama Mas Najar sama-sama public speaking, sama-sama MC ya. Tapi beda nih. Di Mas Najar stylenya berbeda, kemudian Mas Epan stylenya berbeda. Kemarin ada Bu Fitri, ada Pak Said, kemudian hari ini saya berbeda juga gitu, stylenya juga berbeda gitu. Ya. Jadi bagaimana citra positif itu bisa dikenal gitu ya, bisa dikenal dalam lingkungan sosial dan profesional gitu. Ya. Jadi identitas kita itu eh, ketika tadi Mas Epan memperkenalkan saya gitu ya. Jadi ada identitas lain yang melekat gitu ya. Tidak hanya sekedar nama saja tapi ada aktivitas yang lain. Kalau menyangkut apa namanya pekerjaan ada pekerjaan yang lain ya. Dan perlu teman-teman ketahui bersama berdasarkan pengalaman saya juga bahwa ketika kita bisa membangun personal branding secara positif, continue dan konsisten, maka itu bisa membuka peluang ya. Bisa menaikkan kredibilitas kita dan orang menjadi trust dengan kita gitu ya. Jadi ketika orang menjadi percaya, kita menjadi kredibilitas ya. Kemudian bisa menjadikan eh, mata pendapatan untuk kita lah begitu ya. Ya. Contoh sederhananya begini. Ketika misalnya diperlukan MC gitu ya. Ya karena kita udah kenal sama Mas Epan, mungkin besok kalau saya perlu MC saya pakai Mas Epan gitu ya. Ada Mas Najar, kemudian di situ tadi ada Bu Ayu gitu ya. Jadi profesi lainnya Mas Evan Mas Evan masih mahasiswa sudah selesai. Mas Evan misalnya bekerja ya. Mas Sudah Evan selesai Pak. iya udah sorry. Mas Evan ini kan bekerja gitu ya. Tetapi ada profesi lain. Itu yang namanya peluang tadi. Ada profesi lain ketika dia mengasah dirinya dia bisa menjadi MC gitu ya. Atau bisa menjadi motivator dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita bangun gitu loh, ya.
citra positif ini harus kita bangun secara sistematis gitu ya. Sehingga kalau orang bertanya siapa Rivianto Bakri itu, ketika dia tidak ada di tempat, ya, tidak ada di ruang itu, orang bisa bercerita gitu. Ya. Ini kalau kita mengutip dari Jeff Bezos ya, ini orang terkaya juga di dunia, beliau pendiri Amazon, usia beliau pada waktu itu kalau tidak salah 30-an. Jadi kalau kita sudah berhasil membangun personal branding kita ya, jadi orang bisa mengatakan tentang kita meskipun kita tidak hadir di ruangan itu. Contoh tadi, kan kita tidak berbicara tentang produk Samsungnya toh, ya kan? Jadi hanya merek Samsung saja, brand Samsung, tapi teman-teman sudah bisa mendefinisikan, oh Samsung itu ada HP, ya, ada alat elektronik dan lain sebagainya. Kemudian contoh berikutnya tadi Bunga Citra Lestari, ya, teman-teman bisa menyebutkan dia seorang artis, penyanyi, gitu ya. Ya. Kemudian mengenal pribadinya yang lain. Ya, jadi itu tujuan kita membangun personal branding itu, ya. Jadi orang tidak akan bertanya lagi gitu, dan orang akan tahu aktivitas kita, kemudian kompetensi yang kita miliki gitu, ya. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, sekarang saya mau lihat nih. Kemarin kita sudah ada Bu Fitri, sudah ada juga Bu Ayu, sudah ada Pak Said, sudah ada Mas Najar. Kaitan dengan yang saya sampaikan tadi, nah kira-kira teman-teman, saya minta teman-teman untuk mencoba menuliskan nih, yang mana yang teman-teman yang tahu persis mereka, kemudian ciri khas uniknya dari mereka-mereka ini. Silakan, pilih salah satu boleh. Boleh pilih Bu Fitri, boleh pilih Pak Slamet, boleh pilih Mas Najar, boleh pilih Mbak Ayu. Ayo, silakan. Mana nih? Silakan ditulis di kolom komentarnya, silakan. Atau jangan-jangan hari ini pesertanya baru semua ya Mas Evan ya? Kalau Iya yang nih sudah Pak kayaknya. Sebagian aja ya, mungkin yang iya, dari luar. Oh, ada ya. Pak. Ada Saya yang baru udah komen Pak. oke, nggak apa-apa. Ya, Bu Fitri pendongeng, oke, iya Bu Fitri pendongeng, oke. Kemudian Mas Nasarudin Pak, ya Nasarudin sebagai apa tuh? Apa tuh yang dikenal? Bu Fitri sangat humble, energik dan sangat memotivasi, ya, oke. Juga ownernya Jausika. Nah, ada Bu Patmin, ini penulis nih. Nah, luar biasa nih, saya merasa merasa senang sekali ada Bu Padmi ya. Bu Padmi juga penulis, juga berkecimpung di pendidikan anak usia dini ya. Mbak Monik baru hari ini, nggak apa-apa Mbak. Ya, nanti mungkin Mas Evan di closing suruh Mbak Monik nyanyi gitu ya. Iya, oke, ada yang baru Nanti ikut. kita bakal ngadain kegiatan seri-seri berikutnya Pak ya. Iya, boleh. Baru ikut. Ada Ibu Jumi. Ini teman saya nih. Ibu Jumi ini di Dispora Kutai Kartanegara ya, tadi yang menghandle klinik wirausaha pemuda mandiri. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik ingin membuat inkubator bisnis mulai dari nol, nah itu boleh ke Ibu Jumi ya di Tenggarong. Oke, yang lain, mana nih? Yang lain nih, ya, yang lainnya mana? Oke, Muhammad Nur, Pak Slamet orangnya humble dan ramah. Oke, yang berhubungan dengan profesinya coba. Penulis puisi ya, kemarin sempat puisinya dibacain ya. Oke. Baru ikut hari ini. Ya. Bu Ayu, Mas Ramas. Nah, Mas Ramas ini terkesan sama Bu Ayu nih kayaknya. Mana? Mbak Ayu mana Mbak Ayu? Mbak Ayu sudah bagus dari cara bicara, baik pas visual, auditory, luar biasa ini. Ya.
Mbak Ayu adakah? Sepertinya ada tadi saya lihat. Oke, ya. Jadi teman-teman, mengapa saya mengajak teman-teman merefleksi ya kepada pertemuan yang sebelumnya, ya. Kita ingin tahu nih ya, minimal teman-teman mengenal karakter mereka ya, kemudian mengenal apa sih profesi mereka gitu ya. Jangan sampai misalnya kita kadang-kala kan ikut seminar-seminar seperti ini ya, seminar seperti ini kadang-kala ya lewat-lewat saja gitu ya. Ya. Jadi kalau yang baru hadir tentu bisa saja nanti mencari referensi terkait beliau-beliau ini yang tergabung di perkumpulan public speaking dan pengembangan diri Kalimantan Timur ya. Orang-orang yang sangat potensi ya bisa dijadikan mitra teman-teman semua. Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Ya, kalau kita berbicara tentang potensi diri ya, ada sebuah pertanyaan besar ya, yaitu apakah kemampuan atau bakat didapatkan dari keturunan merupakan genetik ya, atau dari sebuah proses pelatihan? Silakan teman-teman jawab. Yang sepakat dengan dia itu bakat, silakan tulis bakat. Kalau proses pelatihan ya proses pelatihan. Kita mau lihat nih, karena selama ini ada pemikiran yang perlu kita luruskan. Nah, ini ranahnya Mas Hendro nih ya, ya terkait dengan ini ya. Jadi menurut teman-teman nih, menurut teman-teman potensi itu berdasarkan genetik. Nah, kalau genetik misalnya warisan dari orang tua nih, warisan dari orang tua ya. Kalau orang tuanya penyanyi, anaknya jadi penyanyi gitu ya. Kalau orang tuanya olahragawan, dia akan jadi olahragawan gitu. Atau sebaliknya, atau merupakan sebuah proses pelatihan. Jadi kalau orang yang berlatih terus-menerus gitu ya, kemudian fokus, maka akan muncul potensi dirinya gitu. Ya. Ya. Oke. Proses pelatihan. Oke. Bakat tadi bakat. Dewi Pran bakat dan latihan. Wah, ya. Bu Dewi cari aman nih, bakat dan pelatihan ya. Biar dua gitu ya. Oke. Yang lain silakan. Proses pelatihan, bakat, ya Pak Sudirman, ya proses pelatihan. Ya. Terima kasih Pak Dirman udah hadir nih, luar biasa nih ya. Oke. Jadi teman-teman tidak salah ya kalau selama ini ada pemikiran bahwa potensi itu berasal dari genetik gitu, gen ya. Tidak salah juga gitu ya. Ya. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa meskipun dia memiliki bakat ya atau genetik dari orang tuanya, tetapi kalau tidak dilatih juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, teman-teman kan mengenal nih yang baju merah ini, Cristiano Ronaldo, ya pemain sepak bola gitu ya, ya mega bintang di sepak bola. Ya, nanti ada kaitannya mengapa saya pilih gambarnya Ronaldo gitu ya. Oke, kita akan coba lihat secara konseptual seperti apa sih gitu. Jadi ada biar kita memiliki perspektif ya, metodologinya, maka ada beberapa pendekatan teori ya. Jadi kita nggak bisa misalnya oh bakat gitu ya, atau misalnya proses latihan kita tentu harus ada konsep yang kita pakai, kemudian kerangka berpikir kita. Nah, ada beberapa teori yang bisa kita cermati gitu ya. Yang pertama teori tentang naturalisme atau bakat bawaan. Nah,
Di sini meyakini bahwa seseorang memiliki bakat yang diwariskan dari orang tua atau leluhur mereka. Faktor genetik ya, dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan motorik. Ya, ini menurut teori naturalisme. Ya. Kemudian ada lagi teori empirisme, ya, penekanan kepada latihan dan lingkungan. Ya. Teori ini menekankan bahwa keterampilan atau kemampuan seseorang bukanlah sesuatu yang diwariskan, tetapi dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, dan kerja keras. Menurut teori ini, faktor lingkungan, pendidikan, dan latihan memainkan peran lebih besar dalam membentuk kemampuan seseorang. Nah, kemudian ada teori yang terkenal juga dari Gardner ya, tentang multiple inteligensi, bahwa kecerdasan majemuk. Ya. Gardner mengatakan bahwa kecerdasan tidak bersifat tunggal, ya, hanya kepada intelektual saja, tetapi ada berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, ya, logis matematis, musikal, kinestetik, ya, interpersonal, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kecerdasan ini dapat berkembang melalui latihan dan pengalaman. Jadi ada peranan lingkungan dan peranan pelatihan. Ada teori berikutnya ya, yang dikemukakan oleh Anders Ericsson ya. Beliau mendukung gagasan bahwa siapa saja bisa menjadi ahli dalam suatu bidang dengan kerja keras dan metode yang tepat. Jadi kalau kita ingin ahli di sebuah bidang menurut Ericsson ya, kita harus bekerja keras ya. Kita cari metode yang pas untuk kita itu apa gitu ya. Ya. Ericsson menyatakan bahwa keahlian dalam bidang tertentu dapat dicapai melalui latihan yang disengaja. Ya, beliau mengatakan ya 10.000 jam ya. Jadi kalau kita berlatih 10.000 jam ya, nanti kita akan menemukan keahlian yang ingin kita kembangkan dari diri kita. Ya. Mas Evan udah pernah belum nih 10.000 jam nih? Latihan apa nih 10.000 jam? Ya. Jadi berdasarkan Public speaking, Mbak. Ini ada lagi ya. mendekati. Iya. Jadi kalau kita lihat dari pendekatan teori ini memang ada teori yang mengatakan bahwa sifatnya genetik ya, tapi kebanyakan menyatakan bahwa proses dari latihan yang tersistem ya, kemudian kerja keras ya, yang bisa membangkitkan potensi yang ada pada diri kita. Jadi jangan sampai ada lagi justifikasi ya. Wah, saya nggak berbakat di bidang itu. Gitu, ya. Malah jangan-jangan malas berlatih gitu ya. Nah, kalau kita lihat atlet-atlet itu kan biasanya dia kan mendapatkan itu kan dari sebuah pelatihan panjang gitu ya. Kalau atlet gitu ya. Ya. Nah, ini contoh beberapa tokoh ya yang mengasah potensi dirinya dari latihan ya. Nah, kalau teman-teman mengenal Michael Jordan ya, pemain basket ya, profesinya sebagai pemain basket ya. Diketahui bahwa awal mulanya dia di sekolah ya tidak masuk dalam tim basketnya, tapi karena dia latihan keras ya, kemudian tentu ada keinginan, dedikasi ya, sehingga dia bisa menjadi pemain basket terbaik ya. Nah, kemudian penemu bola lampu ya, beliau juga tidak termasuk anak yang cerdas ya. Bahkan dalam eksperimennya, kalau tidak salah, eksperimen yang ke 10.000 ya baru berhasil gitu ya. Beethoven ya, komposer musik juga seperti itu. Nah, tadi ada Cristiano Ronaldo ya. Jadi Cristiano Ronaldo itu ya menurut telusur yang kita dapat ya,
beliau tidak dilahirkan dengan bakat yang luar biasa ya, tetapi lewat sebuah proses latihan ya, kemudian disiplin ya, bahkan meskipun usia Ronaldo itu sudah kepala tiga ya, katanya ya dari sisi tenaga, kemudian fungsi-fungsi organ tubuhnya itu ya jauh di bawah umur ya. Nah, ini kan didapat dari sebuah proses pelatihan ya. Kemudian orang terkaya nomor 1 di dunia ya ada Elon Musk ya, juga tidak dilahirkan dari orang yang mengerti, paham dengan teknologi gitu ya, tapi beliau belajar secara otodidak ya. Nah, mungkin teman-teman dengan adanya perspektif ini ya, bukan baru ya, perspektif ini bisa mengubah pola pikir teman-teman. Jadi jangan sampai lagi ada justifikasi bahwa kita tidak memiliki bakat. Saya ini nggak punya potensi ya. Ya. Mas Epan untuk menjadi MC itu mungkin dia harus latihan terus ya. Ada Mas Najar di sini, ada Mbak Ayu, mungkin latihan terus gitu ya. Kemudian Bu Fitri, ya pakarnya mendongeng, ya mungkin dia berlatih ya. Kemarin mengisi materi terkait dengan ice breaking ya, banyak sekali ice breakingnya. Kemudian Pak Said ya menulis puisi, menulis buku ya. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak berbakat. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Nah, maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang mungkin tidak memiliki bakat alami ya, tadi yang dengan faktor genetik ya, kemudian turunan dari orang tua dan lain sebagainya, tetap bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa melalui kerja keras, pembelajaran dan latihan yang konsisten. Kata kuncinya di situ. Ya, kerja keras, belajar, kemudian berlatih secara konsisten. Ya. Nah, ini terutama untuk teman-teman yang mahasiswa nih, ada Muhammad Nur ya. Nah, ini yang masih mahasiswa. Ini ya. Jadi jangan sampai bilang oh saya nggak bisa. Nah, kadangkala dalih itu kita buat karena kita menghindar gitu ya. Ya. Kalau kata Mas Endro itu ada mental block. Nah ya, mental block ya. Orang yang dikekang oleh pola pikirnya ya. Jadi pola pikirnya membatasi ruang geraknya sehingga dia tidak bisa mencoba ya. Nah, nanti mestinya Mas Endro nih, mungkin session yang akan datang nih Mas Epan, teman-teman nih suruh Mas Endro nih ngisi terkait mental block ya. Jadi teman-teman ya ada perspektif yang teman-teman pahami bahwa jangan sampai mengatakan saya tidak memiliki bakat ya, sehingga saya tidak memiliki potensi. Banyak sekali potensi pada diri kita. Oke. Kata-kata bijaknya, orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Yang setuju silakan tulis ya di kolom chat siapa yang setuju nih dengan kata-kata ini. Yuk kita mau lihat nih masih ada nggak orangnya gitu ya. Oke, yang setuju silakan ditulis. Kalau nggak nulis berarti nggak setuju gitu ya. Iya setuju ya, makasih ya. Oke, Bu Patni setuju sekali ya, setuju ya. Ya, oke ya, tidak ada yang tidak setuju gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengatakan setuju ya, maka saya berharap ada energi positif ya yang yang memotivasi teman-teman ya untuk ke depan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi orang sukses itu harus melalui sebuah proses ya. Nah, sekarang kita mencoba karena tadi kita terkait dengan potensi diri, bagaimana sih menggali potensi diri gitu ya. Yang pertama kita melakukan refleksi diri. Nah, ini ada Bu Patmi nih, saya minta bantu nih Bu Patmi. Mana Bu Patmi?
Bu Padmi yang berpengalaman tentang refleksi diri. Nah, silakan Bu Padmi. Apa sih pemahaman Bu Padmi terkait dengan refleksi diri? Tadi ada Bu Padmi. Ini sehari-hari ketemu saya di sekolah penggerak ya. Halo Bu Padmi, mana Bu Padmi? Ya, silakan nih. Silakan saya dibantu tentang refleksi diri gitu ya. Ya, konteks yang Bu Padmi ketahui tentang refleksi diri. Bahwa pembelajar itu harus mau merefleksi dirinya. Silakan Bu, biar gantian gitu ya. Kalau tentang refleksi diri, Bu Padmi lebih canggih nih ya. Silakan open mic-nya, Bu. Ya, gimana ya? Bagi saya Gimana ya? refleksi diri itu ya seperti melihat diri kita, mengevaluasi diri kita sejauh mana keberhasilan yang telah kita jalani dari proses yang telah kita lakukan. Misalnya kita mau mau meningkatkan potensi diri, kita kan punya target-target nih Pak. Kemudian target-target itu kita lihat ada target A, B, C, D, kemudian kita juga pasang goal waktunya juga, kemudian ternyata pas sudah sampai di titik apa gitu kan, titik A misalnya, kita melihat berhasil enggak gitu dengan apa yang sudah kita targetkan tadi. Jadi dari rencana, kemudian kita lakukan, kita actionkan, kemudian kita melakukan refleksi diri sejauh mana keberhasilan apa yang sudah kita rencanakan dengan action kita. Kemudian kita menganalisanya. Kenapa bisa berhasil sekian persen, kemudian atau bahkan mungkin gagal mungkin. Nah, itu ada apa gitu. Jadi refleksi diri itu sejauh mana kita melihat tingkat keberhasilan atau tingkat pencapaian yang sudah kita kerjakan. Itu ya Pak. Aduh maaf suara Oke, saya ya. parau karena habis show. Terima Habis show kasih. sana sini. Ya, makasih Bu Padmi. Oke. Ya, ini gara-gara sekolah penggeraknya lagi ketemu di sini gitu ya. Ya, jadi Bu Alhamdulillah Padmi, dapat ilmu. iya. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita refleksi diri itu kita bisa mengevaluasi ya. Jadi tahu persis mana yang sudah kita capai, kemudian mana yang belum, ya. Kemudian kita cari formula untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, kalau secara sederhananya kita refleksi di dalam hal menggali potensi ya. Tadi kalau disampaikan Bu Padmi lebih kepada refleksi yang eh, sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Tapi kalau yang berhubungan dengan potensi diri adalah kita bertanya nih, gitu, ya. Yang kita sukai itu apa sih? Yang paling saya sukai apa? Ya. Kemudian yang saya lakukan dengan baik itu apa? Yang terkait dengan potensi yang ada. Ya. Nah, kadangkala kita kesulitan ya untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Mungkin begini. Kalau teman-teman ditanya nih gitu ya. Siapa sih diri teman-teman gitu ya? Atau siapa sih saya gitu ya? Saya itu siapa gitu ya. Kadang kesulitan untuk menjawab siapa sih saya gitu ya. Ya. Padahal sebagian dari kunci keberhasilan ya itu ketika kita mengetahui siapa diri kita gitu. Ya. Jadi lakukanlah refleksi untuk menggali potensi diri ya, cari yang paling disuka itu apa sih ya. Dan nanti kaitan dengan hobi gitu. Kemudian jangan lupa kita minta feedback ya dari teman gitu ya. Tanyakan ke teman. Bahkan dalam kondisi tertentu teman-teman juga bisa mencari mentor ya untuk membimbing teman-teman ketika teman-teman sudah menemukan potensi yang ingin dikembangkan gitu ya. Dulu saya Mas Evan tuh belajar sendiri, mentornya nggak ada gitu ya. Makanya saya terobsesi menjadi mentor gitu ya. Dan kalau ada mentor, di atasnya mentor, saya mau di atasnya mentor. Ini jadi master mentor gitu ya.
mementori mentor gitu ya. Jadi carilah apa potensi yang paling tinggi yang bisa kita capai dan itu berguna untuk baik ke diri kita sendiri atau ketika kita berbagi pada orang lain ya. Jangan lupa teman-teman ya minta penilaian gitu ya. Nah, kemudian berikutnya analisa hobi dan minat ya. Jadi aktivitas apa ya yang teman-teman lakukan yang antusias, nggak terbebani gitu ya. Jadi memang seneng gitu ya. Ya. Kalau yang senangnya nyanyi itu nyanyi gitu ya. Kalau senangnya olahraga gitu ya. Jadi kata kunci adalah cari aktivitas yang kita tidak merasa terbebani gitu ya. Ya. Kemudian jangan lupa teman-teman, orang bilang begini, Allah bisa karena biasa gitu. Jadi pengalaman itu menentukan sekali gitu ya. Jadi kalau bahasa sederhananya kita ini memerlukan jam terbang gitu ya. Ya, oleh karena itu teman-teman silakan mengeksplorasi hal-hal baru gitu. Contoh misalnya kalau teman-teman di kampus nih, kalau di kampus misalnya, oh diminta untuk menjadi panitia kegiatan, kan belum pernah mencoba, ya dicoba. Atau teman-teman di dalam sebuah komunitas organisasi atau dalam lingkup pekerjaan gitu, ya. Jadi mencari pengalaman itu bisa kita dapatkan dari lingkungan kita gitu ya. Jadi jangan kita menghindari, kadang-kala kan begini, kadang-kala kalau ada kegiatan jangan tunjuk saya begitu ya. Nah, kalau kita misalnya mempunyai pola pikir seperti itu, kita tidak akan pernah mendapatkan pengalaman yang berharga, di mana pengalaman itu tentu menjadi pembelajaran untuk kita gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa hobi yang bisa kita jadikan sebagai personal branding. Misal kalau teman-teman hobi fotografi, ya maka bisa aja teman-teman membranding diri teman-teman, ya portofolio teman-teman sebagai fotografer yang profesional, ya. Hobi menulis, ya bisa menjadi konten kreator, ya bisa jadi blogger gitu ya, penulis puisi, ya, novel, ya dan lain sebagainya. Kalau teman-teman misalnya hobi olahraga, ya bisa nge-branding dirinya sebagai influencer bidang kesehatan gitu ya. Hobi bercerita, nah ini ya. Jadi kalau yang hobi bercerita, hobi berbicara seperti saya gitu ya, itu hobi itu ya. Jadi, nah ini pengalaman juga Mas Muhammad ya, yang masih mahasiswa gitu ya. Dulu saya termasuk orang yang paling takut ketika saya harus berbicara di depan umum gitu ya. Jadi kalau di sekolah itu saya duduknya mesti cari yang di belakang gitu ya. Kemudian kalau disuruh maju itu ya saya akan cari berbagai macam alasan supaya saya tidak maju gitu ya. Nah, tetapi ada momentum tertentu ya yang membuat kita keluar dari kondisi itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari momentum itu ya. Jadi menjadi berani ya. Kadang-kala kalau misalnya dalam sebuah diskusi, ya, sebuah rapat, sebuah seminar ya. Banyak kita temukan orang-orang yang enggan untuk berbicara bukan karena dia tidak bisa berbicara, bukan, tetapi dia merasa bahwa apakah yang saya sampaikan ini bermakna gitu ya, apakah yang saya sampaikan ini bermutu, apakah yang saya sampaikan ini berguna gitu loh, ya kan, sehingga dia terbelenggu gitu kan, ya. Dan itu ketika dia terus-menerus dilakukan maka akan menjadi membuat mentalnya menjadi down gitu ya. Padahal ketika misal dalam sebuah seminar atau sebuah event, workshop dan lain sebagainya, ketika dia berbicara, oh ternyata apa yang dia tanyakan bisa jadi bermanfaat untuk orang lain, ya. Bisa jadi pertanyaannya itu diperlukan untuk orang lain, ya. Jadi kita jangan sampai dihantui oleh pola pikir kita gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman ada beberapa, ini hanya sebagai
Contoh saja yang teman-teman bisa apa namanya, yang bisa teman-teman sesuaikan dengan hobi. Jadi maksud saya adalah bagaimana hobi itu bisa teman-teman bangun sebagai personal branding teman-teman gitu ya. Ya, nanti ada apakah menggunakan sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, Mas Epan boleh ya. Jadi kita potong kalau ada yang bertanya boleh ya. Ini saya lanjutkan dulu nih. Oke. Nah, tadi menggali potensi, sekarang bagaimana membangun personal branding ya. Bahasa sederhananya tadi adalah bagaimana kita memunculkan sesuatu yang unik tentang diri kita ya. Kelebihan yang kita miliki ya. Dikemas sedemikian rupa sehingga orang tahu, orang mengerti dan orang percaya dengan kemampuan yang kita miliki ya. Jadi meskipun kita tidak hadir pada kesempatan itu, dalam artian ketika kita tidak ada, ketika orang menyebut nama Evan, kita Evan itu Evan yang public speaking ya, Evan yang MC gitu, atau Mas Muhammad Nur misalnya. Mas Muhammad Nur itu yang mahasiswa Winsi, yang pintar ngaji misalnya, yang bisa melukis kaligrafi. Nah, itu namanya personal branding ya. Ya, yang menjadi PR kita adalah ketika kita sebutkan atau ketika orang menyebut nama kita, misalnya menyebut nama Pak RB gitu. Siapa ya? Yang mana sih ya gitu ya. Nah, ini PR untuk kita gitu ya. Ya. Pak RB yang mana? Itu loh. Nah, ini ada penjelasan berikutnya. Ya. Nah, untuk membangun personal branding, yang pertama kita harus mengenal diri sendiri gitu ya. Jadi tadi sudah saya singgung, ketika kita tidak mengenal diri kita ya. Siapa saya? Who I am I gitu ya. Ada filmnya gitu ya. Siapa bintang filmnya itu ya? Jackie Chan ya, Mas Epan ya. Jadi Iya, Pak. ya, Betul. nah, jadi bahaya tuh gitu ya. Kalau kita nggak ngerti siapa kita gitu loh, ya. Apalagi kalau teman-teman yang mahasiswa ya nggak tahu. Ya ibu-ibu juga sih ya, ibu-ibu rumah tangga juga gitu ya. Dia nggak ngerti siapa dia gitu. Ya. Padahal ketika kita mengerti siapa kita, maka kita tahu ya potensi yang ada di diri kita, kemudian kelemahan kita gitu ya. Berikutnya kita juga harus punya segmentasi ya. Kira-kira kita ini mau dikenal di segmentasi mana gitu. Atau seperti apa orang mengenal kita gitu. Ya. Contoh tadi saya cerita ke teman-teman saya dari tahun 2001 ya bergelut ya di bidang pelatihan ya, kursus dan pelatihan. Ada juga beberapa organisasi yang saya ikuti dan lain sebagainya. Nah, ini adalah upaya kita untuk mengenalkan diri kita kepada segmentasi yang kita inginkan gitu ya. Mengapa? Karena kita juga harus tahu itu. Ya, karena tidak semua orang nanti bisa menjadi bagian yang apa namanya berinteraksi lebih lanjut kepada kita gitu. Ya. Nah, berikutnya teman-teman juga harus mengidentifikasi ya audiens. Jadi pahami siapa yang menjadi target personal branding. Ya. Karena jarang sekali kita bisa menjangkau semua orang ya. Nah, jadi kita harus tentukan kalangan mana nih. Kalau kita lihat generasinya, misalnya generasi baby boomer mungkin gitu ya, atau generasi milenial, atau Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya. Nah, kita pengen berada di mana? Maka nanti secara otomatis ya kita membentuk karakter kita membentuk kompetensi kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan jangan lupa ya, kalau teman-teman sudah membangun branding diri itu, maka kita juga harus konsisten ya. Jadi jangan sampai misalnya kita gunakan sosial media ya. Salah satu tools yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan untuk membranding diri kita itu menggunakan sosial media ya. Banyak sekali ya. Nah,
tadi sudah saya sampaikan segmentasi mana gitu yang ingin kita targetkan. Kalau kalangan yang profesional, ya kalangan profesional, manajer, CEO dan lain sebagainya, ya teman-teman silakan gunakan LinkedIn, ya. Tapi kalau teman-teman mau menyasar teman-teman yang dari Gen Z, ya, Gen Alpha, teman-teman gunakan Instagram gitu, ya. Teman-teman ingin menjual sesuatu, gitu ya, menjual sesuatu, kemudian segmentasinya adalah orang yang bisa langsung mengambil keputusan, maka teman-teman bisa menggunakan Facebook gitu. Nah, jadi itu yang saya maksudkan. Jadi teman-teman harus tahu persis target, ya, yang akan kita sasar, segmentasi apa, sehingga teman-teman bisa memilih pola yang akan kita gunakan, ya. Kalau kita menggunakan media sosial itu tadi, dan menggunakan media sosial ini apa ya, full power gitu ya. Kalau saya jelasin, ini sangat full power, ya. Mengapa sangat full power? Karena penggunanya juga masif, ya. Teman-teman tahu 276 juta penduduk Indonesia itu, ya, pengguna smartphone, ya, pengguna smartphone itu 2 kali lipatnya. Kemudian 83,1% ya orang itu menggunakan internet, ya, baik itu lewat misalnya channel media sosial untuk mendapatkan informasi gitu, ya. Jadi nggak ada batasan ruang dan waktu, ya. Yang penting ketika teman-teman sudah membangun personal branding teman-teman, maka harus konsisten gitu, ya. Dan itu nanti akan kelihatan, ya, dari apa yang diposting gitu, ya. Apakah kita misalnya harus menggunakan pendekatan misalnya real gitu, ya, atau menggunakan pendekatan paid atau apa gitu, ya. Nah, nanti teman-teman cari itu. Termasuk juga penggunaan keyword gitu, ya. Ya. Kalau misalnya orang menuliskan kata misalnya MC Samarinda gitu, ya, Master Ceremony Samarinda gitu, ya. Bagaimana ketika orang menuliskan MC Samarinda itu nanti munculnya namanya Evan gitu loh. Oh, kok profilnya Evan gitu yang ada. Ya kan itu keywordnya gitu. Dan itu kan harus apa namanya, harus dilakukan secara konsisten gitu, ya. Ketika orang misalnya menuliskan misalnya Master Mentor Kaltib, muncul namanya Pak RB gitu misalnya gitu, ya. Ketika orang cerita tentang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, BPC HIPMI, ya, kan dulu saya juga pernah di HIPMI, ya, tapi udah lewat tadi, ya. Mas Evan tadi tidak membacakan tahunnya, nanti dikira orang masih gitu, ya, karena ada batasan Yes. usia gitu, ya. Nah, jadi muncul, ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai gitu, ya, dengan menggunakan media sosial. Dan, ya, kabar baiknya ini Mas Evan dan teman-teman sekalian, ya, mumpung belum berbayar gitu, ya. Jadi penggunaan Instagram, TikTok dan lain sebagainya kan tidak berbayar tuh saat ini, ya. Nah, kalau sudah berbayar repot gitu. Berikutnya ini yang tidak kalah penting, dan ini jadi sosial media dan poin tingkatkan keterampilan dan keahlian ini menjadi poin penting, ya. Ya, poin penting mengapa? Karena tadi saya sampaikan di depan, saya tidak hanya berkisah gitu, bercerita, ya, tapi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, ya. Nah, ketika teman-teman mau meningkatkan keterampilan, ya, keahlian, maka ini investasi jangka panjang, gitu. Ya. Teman-teman ikut seminar seperti ini investasi, jangan dianggap ini buang waktu, ini investasi, gitu. Banyak hal yang bisa teman-teman dapat, minimal kenal dengan 410 orang gitu, ya. Ya kan, tahu namanya Mas Evan, tahu namanya Pak RB, tahu namanya Pak Sudirman gitu, tahu namanya baik kan itu, ya. Jadi ini investasi gitu. Bahkan
ketika harus bayar sekalipun tidak apa-apa, ya. Karena apa? Karena tadi di awal teman-teman kan sudah tahu potensi di teman-teman apa. Jadi potensi itu harus dilatih secara terus-menerus gitu. Ya. Kemarin Mas Najar ikut pelatihan public speaking banyak sekali, ya. Saya yakin itu ada yang berbayar, tidak gratis gitu. Ya. Tapi itu investasi. Mas Evan dulunya tentu pasti ikut kelas, sesi kelas public speaking. Ada juga bayarnya juga. Tapi ketika beliau sekali nge-MC, ya selesai itu barang, ya kan? Beres itu sekali nge-MC aja gitu. Nah, ini investasi gitu. Nah, kadang-kala kita lebih melihat apa yang saya keluarkan ketimbang apa yang saya dapat. Salah pola pikir seperti itu, ya. Jadi yang kita dapatkan itu sebagai investasi. Kalau teman-teman memiliki keterampilan, ya, nah, itu impas kata Mas Najar. Impas. Malah untung, bukan impas, udah untung ya. Ya. Jadi ketika teman-teman memiliki potensi diasah, ya, diasah ya. Kalau di sini misalnya banyak trainer ya, memiliki potensi sebagai trainer ya, kemudian sudah memiliki jam terbang ya. Ya. Dan ini kan perlu pengakuan, tidak hanya pengakuan dari publik saja, pengguna kita, tapi pengakuan secara profesi. Apa itu? Teman-teman ikut pelatihan, kemudian ikuti pelatihan yang bersertifikat. Ya. Ada namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, itulah secara legal formalnya yang mengakui profesi teman-teman gitu. Boleh Anda mengaku public speaking, boleh. Tapi secara legal formalnya ada nggak pengakuan profesinya? Gitu. Nah, ini kalau kita analogikan, ketika kita nyetir mobil, Mas Evan ya, ketika kita nyetir mobil, tapi kita tidak memiliki SIM gitu. Kan boleh, ya boleh saja. Tapi secara legal formal, secara hukum belum ada lisensi yang mengakui kita. Dan ketika teman-teman berlatih, ya, mendapat sertifikasi dari profesi itu, maka akan ada lagi pengetahuan baru yang teman-teman dapatkan gitu. Ya. Tadi Mas Evan bacakan, saya kebetulan asesor kompetensi BNSP. Saya kompetensi di bidang metodologi, auditor, penilaian halal dan lain sebagainya. Itu investasi gitu loh. Ya. Dan itu ya pada waktunya akan terbayar semua gitu investasi itu. Ya. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah mengetahui potensi teman-teman, kemudian tidak dilatih, ya kita akan berada di lingkup itu saja gitu. Ya. Jadi carilah passion yang sesuai dengan teman-teman, dilatih, diasah, kemudian dilegalkan. Ya. Dan pengalaman saya juga ini, Mas Evan dan teman-teman ya, ya biasanya dengan kondisi itu ya ada koin yang mengikuti juga gitu loh ya. Jadi ketika kita sudah mengasah kemudian mensertifikasi ya, nanti ketika kita diminta untuk menjadi mentor, menjadi pendamping, menjadi motivator, itu ada harga tersendiri gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Wah, ini kayaknya kok mahal betul gitu ya. Ya. Saya pernah ikut Askom itu Mas Evan, itu saya ke Bandung ya, itu bayar untuk sertifikasinya aja 5 juta gitu ya. Pelatihan selama 4 hari ya. Belum lagi tiket pesawat, belum lagi hotel gitu. Tapi ketika saya diminta bertugas gitu ya. Ya sekali saya bertugas kembali semua gitu. Ya. Bahkan berkali-kali tugas gitu. Ya, itu baru salah satu contoh saja, mungkin banyak hal-hal yang lain saya kira ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk menginvestasikan. Kalau teman-teman misalnya di bidang pekerjaan kayak Mas Ram yang di pekerjaan misalnya kemarin kalau nggak salah Mas kan punya
perusahaan ya, bekerja di perusahaan ya Mas ya. Betul, Pak. Ya, kemudian ada trainingnya juga ya. Nah, maka teman-teman yang instruktur di sana jadikan dia trainer gitu. Ya. Suruh mereka berlatih menjadi trainer ya. Kompetensinya apa? Di bidang apa itu Mas? Ada bidang apa saja yang diajarkan di sana Mas? Di sini soft skill, Pak. Ada TOT, Training of Trainer, Pak. Nah, TOT bidangnya? Teamwork, leadership. Di sini termasuk departemen L&D dia, Pak. Learning and Development, Pak. Oke, berarti soft skill ya. Soft skill, Pak. Maka kompetensi teknisnya soft skill silakan dia belajar, ya kan? Ada berapa tuh kalau kita berbicara tentang soft skill ya. Soft skill Banyak, itu Pak. kan seperti fenomena gunung es yang kelihatan hanya puncaknya saja tapi di bawah itu banyak sekali. Ya, Banyak. ya. Jadi soft skill itu bagaimana mengasah keterampilan berbicara, kepemimpinan, kemudian interaksi ya. Banyak lagi hal-hal yang lain yang ternyata itu sangat berguna ketika kita berada di dunia kerja. Nah, maka teman-teman Mas Ramas ini dilatih tentang soft skill gitu. Ya, dicarikan sertifikasinya kan ada tuh ya. Kalau di kita namanya pelatihan berbasis kompetensi tentang soft skill. Ada unit kompetensinya ya. Kalau tidak salah ada sekitar 7 unit kompetensi tentang soft skill. Dia dilatih, dia sudah memiliki kemampuan teknis, maka dia diminta untuk mengajar. Ya, maka jadikan dia instruktur, maka dilatih lagi metodologinya, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana dia menerapkan 4 langkah mengajar. Ya. Dimulai dari pendahuluan, penyajian, kemudian evaluasi, gitu ya. Ya. Jadi bagaimana dia menerapkan itu? Ya. Pendahuluan, penyajian, aplikasi, dan evaluasi. Jadi bagaimana dia menerapkan itu? Sehingga orang sudah memiliki metode, gitu, ya. Karena dia sudah menjadi instruktur. Jadi teman-teman, poin pentingnya gunakan media sosial sebagai tools untuk teman-teman membangun branding teman-teman. Kemudian tingkatkan keterampilan dan keahlian teman-teman. Tidak hanya belajar saja, tapi tersertifikasi, ya. Karena kita punya yang namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, maka ikut itu. Dan itu investasi. Ya. Berikutnya jangan lupa bahwa kita ini tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa maju sendiri. Oleh karena itu bangunlah komunitas. Contoh misalnya saya menjadi bagian dari komunitas public speaking, ya, trainer di Kalimantan Timur misalnya. Ada komunitas-komunitas yang lain. Kalau teman-teman misalnya bergerak di bidang pelatihan soft skill, cari itu grup yang terkait dengan soft skill. Atau kalau teman-teman ada di HR, ya bergabung di HR gitu. Atau misal komunitas public speaking dan lain sebagainya. Carilah ya jaringan, kemitraan ya. Mengapa? Karena orang akan kenal kita gitu ya. Ya. Dengan kita hadir berada di komunitas itu ya. Berikutnya jangan lupa bahwa sebelum kita berada pada posisi puncak gitu ya, maka teman-teman harus tetap berbagi ya. Jadi pengalaman saya juga misalnya ada event-event yang sekiranya bisa untuk mencoba kemampuan kita, ya tawarkan ya. Oke deh saya jadi moderator mungkin ya, atau oke deh saya jadi narasumber gitu. Nggak usah berpikir dapat uangnya, tapi kita menambah nilai kita gitu ya, nilai lebih ya. Karena apa? Karena biasanya hukumnya ya, ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan ya kebaikan juga ya, ketika kita memberikan kebaikan. Dan kalau saya secara pribadi menemukan sebuah proses ketika saya ingin memberikan sesuatu kepada orang, maka saya akan belajar lagi gitu loh.
Jadi kan ada proses belajarnya gitu. Itu kan hal yang positif gitu. Ya. Ketika saya ingin memperkuat terkait bahwa pemahaman bahwa yang namanya potensi itu bukan hanya bakat tapi latihan. Saya harus mencari teori-teori yang menjadi yang melegitimasi itu. Saya harus baca referensi, harus saya cari. Nah itu ya. Supaya kita tidak hanya misalnya hanya retorika saja. Maka di situ ada proses belajar gitu. Ya. Jadi jangan melihat kepada misal dapat apa tapi berikanlah dulu karena secara tidak langsung nanti teman-teman akan mendapatkan apa namanya mendapatkan reward yang sesuai. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, jadi beberapa slide tadi kalau kita rangkum ya, saya bisa nyampaikan begini. Ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin gitu ya. Tadi yang tidak bisa basket, yang tidak bisa sepak bola, yang tidak bisa komposer gitu ya, musik ya jadi bisa ya. Yang tidak ahli di bidang apa ya, menjadi bisa gitu. Jadi ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi kemungkinan besar, dan kemungkinan besar menjadi kenyataan. Yang setuju boleh tulis, ayo silakan. Setuju nggak dengan hal ini gitu ya? Silakan ditulis setuju, biar kita lihat ini masih ada orangnya nggak Mas Epan gitu. Kalau ada di kelas Mas Epan bisa Sangat setuju. Iya, kalau ada di kelas kan bisa, kan gitu ya Mas Evan ya. Kalau di Zoom ini nggak bisa gitu ya. Oke. Iya, ini yang masih aktif nih Bu Patmi nih ya. Wah, Bu Patmi. Wah, ada 12 orang. Oke, setuju, setuju, setuju. Oke. Ya. Jadi ini mental teman-teman ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi kalau impossible, imnya dihilang jadi possible ya. Itu gurunya Mas Hendro itu ya. Ya, mental block. Nah, Mas Hendro dikasih sessionnya yang keberapa ini Mas Epan? Mumpung ada di sini orangnya. Mbak Ayu, mana Mbak Ayu nih? Mumpung ada Mas Endro nih Mbak Ayu. Mana nih Ayo, Mas? kami tunggu. Iya Pak Mas Hendro. Endro. Ini Empat dia sesi. Mas. Ayo Mas Endro, mana Mas Endro dulu nih? Ya. Udah habis, sudah 3 kali kan. Masih boleh katanya. Masih boleh untuk season berikutnya. Ya, makasih Mas Endro ya kehadirannya ya. Kalau Pak RB bisa menyumbang waktunya 10 menit ya. Ya, Oke, dilanjut Pak. ya. Oke. Jadi ini ya, jadi teman-teman camkan ini ya, camkan ini kalau kata Mas Endro tuh diresapi ya, dicamkan, dikasih pesan itu ke diri kita gitu ya. Kemudian konsentrasi ya, buatlah komitmen ya. Nggak ada yang tidak mungkin gitu ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Kayaknya tinggal beberapa slide lagi. Nah, ini. Mengapa tidak mungkin? Ini teori juga gitu ya. Kata Gardner gitu ya, bahwa orang seseorang itu ya memiliki kecerdasan yang majemuk gitu. Nah, dari banyak kecerdasan ini, Mas Epan, masa sih nggak ada satupun yang buat kita gitu loh. Kan itu toh, ya kan? Masa nggak ada buat kita gitu. Masa buat orang semua gitu loh. Ya. Kadangkala, mengapa tidak ada untuk kita? Karena tidak kita gali tadi. Karena kita berasumsi bahwa semuanya berdasarkan turunan, bakat, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, filosofi tadi di atas juga dikuatkan oleh Gardner ya dalam teori multiple inteligensi kecerdasan Yama gitu ya. Ada sesi nanya ya ada. Ini satu slide lagi gitu ya. Bu Patmi mau nanya ya. Oke ya. Nah, kemudian diperkuat lagi nih ya, oleh ahli branding ada Tom Peters ya dalam buku personal branding teori personal branding dalam buku The Brand Call You ya, menekankan bahwa setiap orang harus mengolah citra dirinya layaknya sebuah brand yang terus berkembang gitu. Ya. Jadi nggak boleh stagnan dalam satu posisi tapi terus menerus. Oleh karena itu apa yang dia harus lakukan? Dia harus konsisten menampilkan citra diri yang positif di dunia kerja ya,
media sosial. Nah, kalau kita berbicara media sosial, ada akun untuk apa itu Mas Evan? Akun untuk yang serius gitu ya. Nah, ya. Ada akun yang untuk ya oke lah kalau ada akun-akun untuk Iya, apa? khusus konten, Pak. Ya, akun bayangan atau apa itu boleh. Tapi ada sebuah akun yang memang mencerminkan siapa diri kita. Ya, dibuat akun itu. Kemarin saya lihat Mas Najar sudah bikin YouTube ya. Langsung saya lihat YouTube-nya. Wah, langsung Mas Najar, yuk kita collab nih, kolaborasi. Ya Mas Najar ya. Siap, Pak. Langsung diajak collab sama. Nah, kan itu gitu. Jadi saya sangat tertarik ketika saya wah dari apa thumbnailnya ya, luar biasa nih gitu ya. Nah, tinggal dioptimalkan kontennya gitu. Jadi teman-teman harus konsisten gitu ya. Sama ketika kita misalnya membuat apa ya, kita diminta untuk membranding sebuah produk atau usaha kita, itu juga harus konsisten ya. Jadi dibuat misalnya kapan kita harus posting ya, jadwal content planner. Nah, ini Bu Jumi ya, Bu Jumiati nih. Content planner. Kita harus buat content plannernya gitu ya. Sama kalau kita mau branding diri kita juga seperti itu. Kita buat apa gitu. Ya minimal citra positif itu kita bangun terus-menerus, orang mengenal kita, kemudian nanti akan apa namanya? Akan label gitu ya. Ya. Tadi sama ketika saya menyebut Mas Endro ya. Jadi yang diingat saya ketika terkait dengan mental block. Karena apa? Karena kalau dia menyampaikan mental block itu sangat ini sekali. Ya. Dan orang kebanyakan orang, bukan karena kebanyakan orang terbelenggu oleh pikiran ya, sehingga dia tidak bisa berbuat lebih leluasa ya. Kemudian bentuk ciri khas atau karakteristik tertentu, jangan meniru orang lain ya, harus ori ya. Ya. Jadilah diri sendiri ya dengan belajar dari kombinasi keterampilan dan pengalaman. Tadi kita belajar tentang keterampilan, kemudian kita implementasikan, kemudian kita ambil hikmahnya dengan cara refleksi. Ya. Oke, sebelum ke slide berikutnya, silakan Mas Evan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kita masih ada waktu. Ya, masih ada waktu ya. Oke, silakan Mas Evan. Oke, terima kasih Pak RB. Materinya sangat sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi kita mendapatkan sedikit gambaran bagaimana cara menggali potensi serta cara-caranya gitu ya. Ya mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian sekarang itu udah mendapatkan sedikit gambaran gitu bagaimana dengan materi yang disampaikan. Nah, nanti kalaupun misalkan ada yang perlu ditanyain, kita buka sesi untuk 2 orang penanya dulu ya. Boleh dari Ibu Bapak sekalian bisa angkat tangan atau Ya, langsung silakan. berbicara. Saya beri kesempatan Bapak Ibu sekalian, silakan. Saya Mas Evan. Halo. Boleh bisa perkenalkan diri Bu? Bu Patmi kayaknya ya. Ya, Silakan. nggak buka Ini nggak buka kamera, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa Bu, ya. Yang penting suaranya oh kedengaran. iya Bu, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa Lanjut jawab Bu gitu. Patmi. Iya, saking Kirain kesimbannya hilang, gitu. saya yang hilang. Ya, Pak, saya kan udah pernah ikut juga personal branding. Ya, seperti ini. Nah, saya tertarik. Nah, yang paling saya garis bawahi adalah personal branding di media sosial. Sudah saya lakukan. Ya, seperti kayak kemarin FB saya kan saya rubah. Tadinya cuma nama Patmiati, sekarang kan saya rubah jadi Patmi_ guru penulis. Itu ingin memberikan tanda gitu kan. Tapi saya kok masih belum bisa konsisten ya Pak. Maksudnya gini, isinya FB saya kan pengennya kan isinya terkait dengan dunia tulis menulis. Tapi saya itu orangnya nggak bisaan. Misalnya kayak ada kegiatan apa sosial kayak seperti tentang Gaza, Palestina, apa segala macam gitu-gitu, saya ikut masukin ke dalam isi dari FB saya. Padahal menurut
yang saya pelajari itu harus khusus. Apalagi Bapak tadi kan ngomong harus. Jadi orang kalau ngelihat konten kita itu tuh udah tahu oh ini Bu Padmi ini gitu kan. Saya kok nggak bisa ya Pak ya gimana caranya supaya membingkai itu gitu loh. Dunia saya kan dua ibaratnya. Saya sudah memberikan batasan saya adalah guru PAUD dan juga penulis atau coach nulis lah ibaratnya gitu kecil-kecilan. Itu gimana Pak RB? Supaya lebih bisa rapi gitu loh isi dari FB saya dan juga IG saya. Demikian Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu Padmiyati. Pak, ini kita jawab langsung Boleh. atau gimana Pak? Oh, Kalau boleh masih langsung ada, dijawab ya, silakan. biar langsung. Oh, Oke. kita tampung dulu berarti Pak ya. Satu lagi. Oke. Nah, Kalau ada, untuk kalau ada teman-teman langsung jawab boleh juga nggak apa-apa. yang mau bertanya, silakan. Oh, mau dijawab boleh, langsung dijawab Pak. Silakan. Oke, karena ada suhu saya nih, ini masalah konsisten ya. Jadi tidak bisa konsisten ya. Mas Endro aja deh, saya lempar Mas Endro nih. Jadi tidak bisa konsisten. Nah, ini masalahnya masalah apa? Psikologis ya, lebih kepada masalah psikologis. Nggak apa-apa ini mumpung ada pakarnya ini ya, jarang-jarang kita todong. Ya, silakan Mas Endro. Wah, luar biasa nih. Oke, lanjut. Nah, todong Mas aja. Endro, Ini silakan. kok curang, bolanya kok dilempar ke saya ini. Mumpung dapet ya orangnya gitu ya. Nanti ya ditambah sama Pak RB nanti setelah ini. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bang Rivianto Bakri ya. Mohon maaf, terima kasih karena memang baru kali ini bisa ikut bergabung di 2 sesinya karena banyak sekali kegiatan yang bersamaan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Padmi, Bu, memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan. Setahu saya konsistensi itu bisa dilakukan selama 21 hari, Bu. Itu dalam proses pikiran bawah sadar. Jadi kalau 21 hari Ibu sudah bisa melakukan itu, maka biasanya itu akan menjadi kebiasaan. Satu hal yang penting bahwa kenapa Ibu mudah sekali memunculkan soal Palestina, soal Gaza, itu karena memang terkait dengan agama. Sementara agama itu adalah di pikiran bawah sadar itu nomor satu. Jadi mau nggak pernah sholat pun, mau nggak pernah ibadah pun, kalau agama yang disentil itu pasti senggol bacok itu kan. Nah, karena itu banyak orang di luar sana yang menyentil diri kita itu dengan cara agama tadi, dengan cara tolong sebarkan, kalau nggak disebarkan masuk neraka gitu kan. Itu gampang banget itu kita kemudian terpancing. Kalau Ibu memang pengen konsisten, pastikan bahwa ingat di media sosial kita itu yang melihat tidak hanya Muslim, ya. Ada banyak orang di luar. Bahkan Muslim pun tidak semua setuju dengan pendapat kita. Karena itu batasi diri. Jujur Bu, basic saya Pak RB tahu, basic saya wartawan, saya adalah jurnalis. Tapi sampai saat ini, bahkan ketika saya masih menjadi ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Kaltim, saya sudah nggak pernah lagi baca berita. Saya nggak pernah lagi membaca media sosial terkait berita-berita. Kenapa? Itu karena hanya merusak pikiran bawah sadar kita, hanya menjadi virus buat kita, dan kita mudah sekali terpancing dengan hal-hal yang begitu. Dan itu merusak sekali mental kita. Mungkin itu, Pak Rihanto. Oke, iya. Makasih Mas Endro, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu Padmi ya. Saya hanya menambahkan sedikit, menggarisbawahi, memang diperlukan yang namanya manajemen emosi gitu ya. Manajemen emosi. Jadi jangan sampai kita gampang terpancing. Tadi kata kuncinya adalah jejak digital itu akan apa ya? Akan terbaca terus gitu ya. Jadi orang akan mengakses jejak digital kita gitu. Nah, terkait dengan personal branding tadi memang ya harus punya apa namanya? Harus punya tekad yang kuat, Bu Padmi ya. Nah, salah satu mungkin kalau memang kita belum bisa meminimalisir terkait tadi manajemen emosi, kemudian tadi juga disampaikan oleh Mas Endro, mungkin ya buat aja akun berbeda, Bu. Jadi akun yang memang terkait dengan yang respon terkait dengan kejadian-kejadian sosial di sekitar kita, baik itu menyangkut masalah agama atau kepedulian kita, itu kita buat akun yang satunya gitu. Nah, sementara yang terkait dengan kita mau membangun citra siapa kita yang tadi ya Bu Padmi sebagai penulis, nah itu harus konsisten isinya, harus tidak boleh lepas dari apa yang kita inginkan
ya, supaya apa? Supaya image kita ya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Bahkan memang ada semacam strategi kalau terkait dengan misalnya membuat penamaan di sosial media, itu memang ada juga strategi-strategi yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi misalnya gini, akan lebih menarik ketika misalnya tadi misalnya Bunda Patmi misalnya, terus penulis gitu ya, penulis, kemudian pengelola PAUD dan lain sebagainya, ketika hanya nama saja gitu. Sama teman-teman, mengapa di slide kedua tadi setelah judul saya tampilkan kurikulum vitae saya? Itu ada tujuannya juga ya. Yang salah satunya adalah untuk ya mengenalkan ya siapa saya gitu ya. Kedua ya, ini berkaitan dengan tujuan akhirnya kita, Mas Epan. Ya kita jualan, Mas Epan gitu. Oh, Pak RB ini ada ini loh, ada ini. Oh, jadi audien pikir, oh besok-besok kalau saya misal ada kegiatan mungkin bisa undang Pak RB. Nah, seperti itu gitu ya. Memang kita desain seperti itu agar agar tujuan lain ya bisa juga kita sampaikan secara tidak langsung ya. Mungkin itu ya Mas Epan ya, tambahan sedikit ya, tapi lebih secara fundamental tadi apa yang disampaikan oleh Mas Endro ya, kita sepakat sekali. Yang lain mungkin kalau ada silakan. Oke. Ah, Oke, kita langsung lanjut, Ibu Bapak sekalian. Tadi ada Mas Suhendri. Ada Mas? Tadi ada di kolom chat ingin bertanya. Kalaupun tidak ada, boleh teman-teman Ya, lain. Suhendri, ya silakan Mas Suhendri. Oh ya, silakan Pak Suhendri. Silakan dilanjut. Halo, ada suaranya ya, Pak? Ada, oke, silakan. Ya, siap. Ya, Suaranya Hati-hati jelas di Pak jalan ini. Suhendri. Hati-hati di jalan Pak Suhendri. ya, ini berhenti. Jadi ada sedikit pertanyaan, Pak. Kita mungkin untuk menentukan personal branding diri kita sendiri mungkin agak sedikit sulit ya. Jadi itu kan kita mungkin ada kesamaan dengan orang lain ini. Apa yang ada pada diri kita, kelebihan kita. Cuman kita masih belum mengeksplornya secara baik. Pertanyaan saya, apakah yang biasa kita dengar ATM itu amati, tiru, dan modifikasi itu sah-sah saja. Lalu jika sah misalnya, modifikasi seperti apa menurut Bapak yang bisa membuat kita bisa berbeda dengan orang lain? Mungkin ada kiat-kiat khususnya begitu, Pak. Terima kasih sekian. Iya. Iya, baik. Langsung Mas Epan? Oke, langsung saja Pak RB. Ya, Silakan. Pak Suhendri ya. Kalau kita misalnya telaah secara mendetail ya, sebenarnya kita ini tidak ada yang sama gitu ya. Ya. Orang kembar pun Mas Epan ya, orang kembar pun pasti berbeda secara kepribadian. Tinggal mungkin tadi sudah terjawab apa yang disampaikan oleh Pak Suhendri adalah bagaimana caranya. Apakah misalnya kita menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi itu dibolehkan? Ya diperbolehkan saja, mengapa tidak? Gitu. Ya, sementara kan segala sesuatu itu kan pasti lewat sebuah proses gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita ada potensi diri kita, kemudian kita asah potensi itu ya menjadi sebuah kompetensi, kemudian kompetensi itu kita kita legalkan secara formal dengan sertifikasi gitu ya. Kemudian itu menjadi profesi kita ya. Nah, tentu kita kan ada role model tuh ya, Pak Suhendri ya. Mungkin kita kan melihat oh kalau si A Ya, ini seperti benar, Pak. ini. Ya, Maksudnya itu tadi seperti ada orang yang menginspirasi iya, kita yang mungkin oh si hobi B atau ini dia sama seperti itu ya. betul. Si B ini begini, si B ini. Nah, kira-kira ini yang dari sudut pandang mana yang kira-kira cocok dengan saya gitu. Maka tadi dia bilang amati, tiru, modifikasi. Kalau misalnya di pertanyaannya boleh atau tidak, pasti boleh saja gitu. Ya. Dan meskipun misal amati, tiru, modifikasi pun ketika kita gaya penyampaiannya, contoh gini misalnya. Saat sekarang misalnya ada yang namanya AI ya. Ya, ada AI. AI itu kalau kita minta sesuatu ya itu
gampang sekali munculnya gitu ya. Misalnya kita mau bikin PowerPoint itu bisa pakai Gamma gitu. Saya lihat Gamma. Ya, kita masukkan isunya ya. Atau mungkin gini, atau mungkin slide saya ini gitu. Slide saya ini saya berikan ke Mas Evan, itu beda gitu. Penyampaiannya kan berbeda, pemahamannya berbeda. Jadi yakinlah Pak Suhendri, meskipun kita amati tiru modifikasi, pasti ada yang berbeda gitu. Ya. Katakan slide-nya sama gitu, kita pakai gitu. Pasti berbeda. Mengapa? Karena tadi ada pengalaman, ada pengetahuan. Kalau pengalaman ini menyangkut masalah jam terbang ya. Jam terbang kita ya. Kemudian ada pengetahuan yang melatar belakangnya tadi ya. Mengapa saya bilang saya tidak mau misalnya melegitimasi ketika Dilanjut aja Pak. oke ya. Kayaknya kepencet. Jadi Ya. ya jadi mengapa harus ada konstruksi yang melatar belakangi saya sampaikan tadi bahwa ternyata ya latihan itu sangat menentukan, tidak hanya bakat gitu. Akhirnya kita cari referensi ya. Jadi boleh-boleh saja Mas, apalagi kita misalnya baru mau memulai gitu, baru mau memulai. Ada istilah kita untuk tes ombak lah ya. Jadi cari apa namanya, cari audien gitu ya, Referensinya. menyampaikan yang ringan-ringan dulu. Nanti Ya. tadi kanda di depan, jangan lupa minta feedback. Jadi ketika kita sudah menyampaikan sesuatu, misalnya Mas Wendri mau menjadi trainer nih, atau apalah misalnya, maka jangan lupa tadi kira-kira di bagian mana sih yang saya perlu perbaiki misalnya gitu. Nah, semakin sering kita mendapatkan feedback seperti itu, maka kita ke depannya kita akan semakin lebih baik. Ya. Semangat ya, Pak Suhendri ya. Pak Suhendri ada di Pak, mana nih? tadi dari kantor Pak, sudah arah balik. Oh iya. Iya. Di Samarinda atau di mana nih? Saya di Samarinda. Samarinda. Iya benar. Oke. Ya, next time. Oke, Mas. Iya. Pak, izin saya lanjutkan Oke. sedikit lagi ya. Ada Baik, dua terima slide kasih lagi Pak. ya. Ada dua slide lagi. Oke. Siap. Ya. Dilanjut aja Bapak. Ya. Nah, jadi kalau tadi yang sebelumnya kita berbicara terkait dengan dua teori tadi ya, Peter dan Gardner tadi, maka nah ada sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil ya, bahwa mengasah potensi diri dan membangun personal branding itu sebuah proses. Ya, jadi ini sebenarnya ada kaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Swendri. Nggak bisa dia instan gitu loh. Ya, butuh waktu. Tidak hanya butuh waktu saja, tadi ditambahkan juga oleh Mas Hendro, perlu konsistensi gitu. Ya, gimana kalau kita misalnya mau membangun branding kita, tapi kita nggak konsisten gitu. Kita mau menjadikan kita sebagai misalnya motivator, tapi kita tidak pernah mengedukasi diri kita terkait itu. Ya, jadi dibutuhkan proses konsisten ya. Kemudian tidak hanya itu saja, kita juga harus kenal diri kita untuk mengenali potensi. Jangan-jangan saya nggak cocok nih sebagai motivator, cocoknya sebagai MC, nah gitu ya. Atau saya nggak cocok jadi MC, cocoknya mungkin saya sebagai trainer saja gitu. Kan banyak orang-orang yang apa namanya yang tahu menempatkan dirinya setelah dia berada di situasi itu gitu. Ya kan? Kan banyak tuh setelah mencoba ya. Ya. Dan kemudian jangan lupa untuk selalu membuat sebuah goal ya, target, bahwa misalnya contoh misalnya, 1 tahun ini saya akan belajar terkait dengan X, maka tahun depan saya harus seperti ini. Apabila saya mendapatkan profesi ini, sertifikasi ini, maka saya harus bisa begini gitu. Ya. Dan terus dikembangkan gitu. Ya. Mengapa? Karena citra positif tentang diri kita itu ya akan sangat bermanfaat ya, baik secara pribadi atau profesional. Pribadinya apa? Itu tadi kita bertambah pengetahuan. Profesionalnya apa? Ketika ya, orang menjadikan kita sebagai narasumber atau apa, maka akan ada cuan di situ. Ya, bahasa sederhananya, kalau kita punya poin, maka kita akan dapat koin. Poin dan koin itu satu hal yang saling ada korelasinya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan koin, kalau teman-teman tidak punya poin, nggak akan bisa. Sebaliknya, ketika teman-teman punya poin, teman-teman bisa melakukan bargaining, ya, punya posisi tawar kita, ya. Baik teman-teman, ini sesi terakhir saya kira
Oke, nah ini. Oke. Saya ingin feedback dari teman-teman ya. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti ini akan dicatat oleh Mas Epan. Tadi Mas Epan kita punya janji tadi ya, yang aktif, kemudian nanti yang bisa Sudah, Pak. akan Heeh. mendapatkan pulsa atau e-money, terserah ya. Eh, Oke. kalau Ini e-money kita nanti pilih berapa orang, Pak? ya nanti kita akan pilih ya, pilih dari keaktifannya, pertanyaannya, kemudian poin yang refleksi ini sangat Oke, menentu. siap. Jadi silakan teman-teman, ini ada refleksi. Oke, Silakan siap, tulis Pak. di kolom komentar, simpel saja ya. Pertanyaan simpel saja. Pengetahuan baru apa yang teman-teman dapatkan dari sesi ini? Silakan tulis di kolom komentar. Ya. Nanti akan ada e-money ya, bisa Oke, di silakan teman-teman. ya bisa di, kalau ada yang mau pulsa nanti hubungi Mas Epan, nanti akan dikirim pulsanya. Kalau misalnya mau yang e-money, GoPay kita akan Oke. ya. Ya, masing-masing orang nanti kalau untuk Oke, pulsa lumayan Pak ini ya. ya dapat pulsanya 100.000 ya, e-money-nya 100.000 ya, untuk 5 orang aja Mas Epan. 5 orang ya. Tapi tetap nanti kalau misalnya ternyata Oke, Pak, yang siap. refleksi hanya 1 orang ya 1 orang aja berarti gitu ya. Silakan. Jadi sederhana Oke, siap Pak. ya. Kita merefleksikan diri kita, tulis di kolom komentar, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan dari sesi kita hari ini. Ada nggak? Jangan-jangan nggak ada hal baru. Ah, berarti ke depan kita harus bikin yang aneh ya. Oke. Silakan ya. Oke, teman-teman silakan. Ya, lumayan nih sedikit uang jajan buat THR nih dari Pak RB. Iya. Jadi silakan kesimpulannya yang bagus-bagus biar nanti bisa dinilai dan Iya. alhamdulillah bisa nanti kita pilih untuk menjadi juaranya siapa ini. Iya. Ya, tadi kalau udah saya lihat itu tadi saya coba menghitung jumlah interaksi gitu ya. Jadi udah ada nilai Udah ada ya? interaksinya, tinggal nanti sama nilai Iya, nilai betul. apa kesimpulannya di kolom komentar, Refleksi Pak. ya, refleksi ya. Kan gampang tuh. Ada hal baru nggak? Tinggal jawab aja. Nggak ada hal baru, Pak. Hal lama semua. Ayo silakan. Kita kasih waktu Oke, berapa udah menit lagi cukup Mas ramai Evan? ini, Pak. Wah ini waktunya udah lebih ya, udah Oh, lebih kita menit ya. Iya. iya, udah Kasih lebih waktu 12 menit, Pak. kita kasih waktu 3 menit lagi ya. Jadi 15.45 kita closing ya. Ya, 3 menit lagi Ya, silakan. 15.45 nanti. Nah, Nah, closing ya. Ya, masih ada waktu ya, sambil teman-teman menulis mungkin saya ke slide terakhir aja Mas. Nah, ini slide yang paling saya suka Mas. Slide thank you. Nah, jadi kalau sudah ada oh, slide itu baru selesai gitu ya. ini ada Iya. orang Slide ada thank orang you. yang gagah ini juga, Pak, di slide-nya ini. Iya. Ya, jadi teman-teman Makanya satu keren nih. satu hal yang yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa yang ditunggu untuk mengimplementasikan apa yang kita dapat itu adalah action. Jadi kalau teman-teman banyak Betul belajar, sekali. kemudian banyak apa yang teman-teman lakukan, kalau tidak ada actionnya tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu mungkin dengan adanya tiga session ini ya, yang hari pertama Bu Fitri, hari kedua Pak Said, kemudian hari ketiga saya, teman-teman ditunggu untuk actionnya. Dan tadi pun ada tambahan dari Mas Endro ya, beliau ini sangat kompeten yang terkait dengan hipnoterapi juga. Mas Endro juga ada hipnoterapi. Kalau orang yang fobi, takut itu dengan takut balon gitu ya, takut balon ya, takut ketinggian, nah itu sama Mas Endro. Nanti kita undang lah Mas Endro ya untuk Bu Winda Oke, bisa, Pak. Banyuwangi, salam Pak Rifki, kita ketemu. Oh, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Winda. Jauh juga ini dari Banyuwangi Mas Evan ya. Terima kasih banyak Bu Winda Oh, sudah luar hadir. biasa Iya, Bu Winda ya. iya Bu Ya, Winda, terima terima kasih. kasih sudah mampir Bu Winda ya. Sampai ketemu Iya, lagi di sampai ketemu next lagi. kegiatan Oke, Bu saya ya. kira itu Nah, Mas. mudah-mudahan masih ada sesi Bu. Ya, saya kira itu Mas Evan. Jadi teman-teman belajar ya, terus belajar, kemudian asah potensi kita, dan jangan lupa action. Karena yang bagian terpenting dari semua teori itu adalah action. Kalau saya mengisi di kewirausahaan, Mas, itu ada
19 tool, 19 strategi untuk membangun sebuah usaha. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18 itu teori semua. Ke 19-nya apa? Action. Nah, sama jadi teman-teman kita Action. tunggu action. Oke, ini. Terima kasih, semoga Iya, bermanfaat. jangan lupakan action. Iya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan Mas Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Pak RB, udah luar biasa. Ya, ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ada beberapa penyampaian dari Pak RB itu sangat luar biasa dan sangat masuk nih di kepala saya. Sambil saya juga belajar apa yang penyampaian Pak RB. Jadi sangat benar gitu ya, ilmu yang disampaikan ataupun ilmu yang kita pelajari, itu memang itu bisa jadi investasi Bapak Ibu sekalian. Ibarat misalkan kalau kita belajar sebentar, tapi sangat berpengaruh di kehidupan kita nanti sampai kita wafat gitu ya. Misalkan kalau kita belajar Al-Quran, ya misalkan mengenal huruf Al-Quran, itu kita belajar palingan sebulan, tetapi dampaknya itu sampai kita mati, itu bakalan kita ingat. Nah, begitu juga tentang ilmu, apalagi kita mengasah skill, potensi diri. Nah, itu ada plusnya gitu ya. Plusnya yaitu kita bisa menjadikan sebagai passion dan nilai jual kita. Nah, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini selama kita hidup ya, ya otomatis kita bakal membawa diri kita itu di bidang apa dan mau ngapain. Makanya Ibu Bapak sekalian tentukan ya potensi diri kita apa, fokus di situ ya. Jangan lupa konsisten tadi kayak Pak RB ya, hingga menjadi orang-orang yang top di bidang masing-masing. Ya mungkin itu aja Ibu Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi gitu ya di next session. Terima kasih untuk Pak Rifianto Bakri udah nyampaikan materi luar biasa. Kita belajar bareng juga. Ada juga tadi Mas Endro, SFND gitu ya, yang udah luar biasa nyampein. Yang mudah-mudahan nanti bisa jadi pemateri nih di next sesi kita. Ya, Insya Allah ya Ibu Bapak sekalian untuk Wajib itu. untuk ya ada orang-orang luar biasa. Nah untuk ini Pak, untuk hadiah ini kan udah saya rekap nih Pak ya. Tinggal nanti bakalan dicatat dan nanti di PC ya. Ataupun nanti untuk Kan Ibu Bapak teman-teman sekalian, masuk grup nggak ya? Ada di grup ya? ini teman-teman ada di grup ya dari Mas Najar. Enggak ada, Atau ada nggak apa-apa grupnya ya. dibacain. Kalau nggak Oh dibacain. iya, Mas Najar bilang ada. Ada, oke. Kalau ada, oke ya. Ada ya. Oke, ada di grup ya. Iya, nanti biar kita timbang-timbang dulu nih, Iya. pernyataan-pernyataan atau kesimpulan yang bagus, agar bisa dinilai juga sama Pak RB nih kan. Oke, jangan lupa nanti Pak Najar bisa bisa ditulis yang belum join rekapkannya. grup, Pak Mas Najar yang belum join grup. Nah, ini nih hubungin ya. Oke. Nanti diumumkan di Nah, grup Ibu aja Bapak deh ya. sekalian, sebelum kita menutup nih, ya di grup aja nanti kita hubungin ya. Nah, untuk Ibu Bapak sekalian, sebelum kita menutup, boleh kita open cam semua, kita dokumentasi bareng dulu nih untuk penutupan yang berkesan. Oke, Ibu Bapak sekalian, bisa kita aktifkan kamera kita semua. Nah, ini baru muncul semua nih Pak RB orang-orangnya nih. Keren ya. Keren nih. Iya. Oke, ntar. Oke, saya mulai. Boleh berpose dengan gaya masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Terima kasih Ini meluangkan juga ada saudara waktunya saya ini dan Mas mudah-mudahan Ivan diberkahi. dari Bandung ini Jawa Barat, ini ada Pak Jentot nih dari Oh Jawa iya, Barat, jauh ini. Pak Jenton dari Bandung ya. Iya, sehat selalu Kang Jentot. Ya, sehat selalu ya Pak. Ibu Sehat. Pak dimanapun berada. Luar biasa. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Jentot. Nah, teman-teman, untuk terakhir, kalaupun nanti misalkan masih ada ditanyakan ataupun yang masih ada dalam hati ingin ditanyakan, nanti ada IG-nya Bapak RB gitu ya, Rifianto Bakri, ataupun nanti kalau diskusi apapun boleh dengan saya juga ya. Mudah-mudahan kita jalin silaturahmi bersama. Ya, Ibu Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabil taufiq hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Sehat selalu.
Amin, Izin makasih out. Mas Evan, Mas Hendro, makasih Mas Hendro. Ya, silakan. Imi, makasih Bu. Siap. Assalamualaikum.